Di kehidupan alam semesta yang kompleks ini, konflik dengan sesama seringkali menjadi bagian tak terhindarkan. Namun, ketika saat-saat sulit itu tiba, apakah langkah pertama kita adalah bertempur, ataukah ada cara yang lebih halus dan cerdas untuk menangani masalah? Dalam video kali ini, saya akan menguraikan 7 strategi luar biasa untuk menghadapi musuh tanpa harus melibatkan diri dalam pertempuran fisik. Selamat datang di channel ini dan mari simak bersama video ini, karena kebijaksanaan sejati terletak pada tindakan yang lebih dalam dan lebih cerdas. 1. Kendalikan emosi Anda. Salah satu kunci utama dalam menghadapi musuh adalah dengan mengendalikan emosi kita sendiri. Pernahkah Anda merasa marah atau dendam terhadap seseorang yang telah menyakiti Anda? Alih-alih membiarkan emosi negatif menguasai, cobalah untuk tenang dan berpikir dengan jernih. Dengan mengendalikan emosi, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam menangani situasi yang menantang. Memahami sumber dari emosi negatif kita bisa membantu kita menangani konflik dengan lebih efektif. Saat kita menyadari apa yang memicu kemarahan atau dendam dalam diri kita dapat mengambil langkah untuk mengatasi sumber masalah tersebut. Ini bisa melibatkan refleksi diri, berbicara dengan orang yang kita percayai, atau mencari bantuan dari profesional jika diperlukan. Dengan memahami dan mengatasi akar dari emosi negatif, kita dapat membangun pondasi yang lebih kuat untuk penyelesaian konflik yang lebih baik. Terakhir, penting untuk diingat bahwa mengendalikan emosi bukan berarti menekannya. Sebaliknya, itu tentang mengenali dan mengelola emosi kita dengan bijaksana. Ini memungkinkan kita untuk tetap tenang dan rasional saat menghadapi tantangan, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih baik. Dengan demikian, kendalikan emosi Anda merupakan langkah penting dalam membangun hubungan yang lebih sehat dan menghadapi konflik dengan cara yang lebih produktif. 2. Pahami lawan Anda. Sebelum kita bisa menyelesaikan konflik, penting untuk memahami pihak lawan. Apa motivasi dan kepentingan mereka? Mengapa mereka bertindak seperti itu terhadap Anda? Dengan memahami sudut pandang dan kepentingan lawan, kita dapat lebih baik mengantisipasi langkah-langkah mereka dan menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Untuk memahami lawan kita perlu melakukan observasi dan analisis yang mendalam. Hal ini bisa melibatkan mengamati perilaku mereka, mendengarkan apa yang mereka katakan, dan mencoba untuk melihat dunia dari perspektif mereka. Dengan demikian, kita dapat menemukan motif di balik tindakan mereka dan mencari titik kesamaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk bernegosiasi. Selain itu, penting juga untuk menghindari asumsi dan stereotip yang bisa menghalangi pemahaman yang sebenarnya. Setiap orang memiliki latar belakang, nilai, dan pengalaman hidup yang berbeda-beda, sehingga kita harus bersikap terbuka dan fleksibel dalam memahami orang lain. Dengan melakukan hal ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan menemukan solusi yang saling menguntungkan dalam menyelesaikan konflik. 3. Komunikasi efektif. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi konflik adalah melalui komunikasi yang efektif. Seringkali, masalah terjadi karena kurangnya komunikasi yang baik. Cobalah untuk berbicara dengan terbuka dan jujur, dan dengarkan dengan seksama apa yang ingin disampaikan oleh pihak lawan. Dengan berkomunikasi secara terbuka, kita dapat menghindari salah paham dan menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif.
Penting juga untuk memastikan bahwa kita menggunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan kita. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara dapat memberikan informasi tambahan tentang apa yang ingin disampaikan. Selain itu, penting untuk menghindari penggunaan kata-kata yang menyerang atau menyinggung, karena hal ini dapat memperburuk situasi konflik. Dengan memperhatikan komunikasi nonverbal dan memilih kata-kata dengan bijaksana, kita dapat memperkuat pesan kita dan mencapai pemahaman yang lebih baik. Terakhir, praktikkan empati dalam komunikasi kita. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang pihak lawan dan mencoba memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Dengan memperlihatkan empati, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik dengan damai. 4. Jadikan musuh sebagai guru. Sebaliknya, melihat musuh sebagai ancaman, lihatlah mereka sebagai guru yang kuat. Apa yang bisa Anda pelajari dari konflik ini? Apa yang perlu Anda perbaiki dalam diri Anda? Dalam setiap konflik, terdapat pelajaran berharga yang dapat membantu kita tumbuh dan berkembang sebagai individu. Melihat musuh sebagai guru memungkinkan kita untuk merenungkan pengalaman tersebut dan memperoleh wawasan baru tentang diri kita sendiri. Dari setiap pertarungan, kita dapat belajar tentang kelemahan dan kekuatan kita sendiri. Musuh dapat mengungkapkan aspek-aspek dalam diri kita yang perlu diperbaiki atau diperkuat. Dengan menerima pelajaran ini dengan rendah hati, kita dapat mengembangkan diri kita menjadi lebih baik dan lebih bijaksana dalam menghadapi konflik di masa depan. Selain itu, melihat musuh sebagai guru juga membuka pintu bagi pertumbuhan emosional dan spiritual. Konflik dapat menjadi ujian karakter yang memperkuat ketahanan mental dan kebijaksanaan. Dengan menerima tantangan ini sebagai bagian dari perjalanan kita, kita dapat menghadapinya dengan penuh kesadaran dan kesiapan untuk belajar dari setiap pengalaman. 5. Menjaga keseimbangan. Penting untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi saat menghadapi musuh. Jangan biarkan mereka mengendalikan Anda atau mengubah Anda menjadi seseorang yang tidak Anda sukai. Dalam situasi konflik, emosi seringkali dapat menguasai, namun menjaga keseimbangan emosional sangatlah penting. Dengan tetap tenang, kita dapat mempertahankan kontrol diri dan tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Lebih lanjut, menjaga keseimbangan juga berarti tetap teguh pada prinsip dan nilai-nilai kita. Ketika dihadapkan pada tekanan dari musuh atau godaan untuk mengubah sikap atau tindakan kita, penting untuk tetap setia pada keyakinan dan integritas diri. Ini bukan hanya tentang mempertahankan identitas kita, tetapi juga tentang memastikan bahwa kita tetap setia pada apa yang benar menurut nilai-nilai kita. Dengan tetap teguh pada prinsip dan keseimbangan emosional, kita dapat menghadapi musuh dengan lebih mantap dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan integritas diri. Ini memungkinkan kita untuk mengatasi konflik dengan lebih bijaksana dan dengan lebih besar kemungkinan mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak. 6. Beri perhatian pada solusi, bukan pada masalah. Fokuslah pada mencari solusi daripada terus-menerus membicarakan masalah. Meskipun penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan, terjebak dalam perdebatan tentang masalah hanya akan memperpanjang konflik. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk menemukan jalan keluar yang memungkinkan kedua belah pihak merasa diuntungkan. Cobalah untuk menemukan cara untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan saling menguntungkan.
Hal ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan empati dan membuka diri terhadap ide-ide baru. Dengan pendekatan yang terbuka dan kolaboratif, seringkali mungkin untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memberi perhatian pada solusi, kita dapat mengarahkan energi dan waktu kita ke arah yang konstruktif. Hal ini membantu menghindari kebuntuan dan mempercepat penyelesaian konflik. Lebih dari itu, fokus pada solusi juga memperkuat hubungan antar pihak dan menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk kerjasama di masa depan. 7. Berikan pengampunan. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, belajarlah untuk memberikan pengampunan kepada musuh Anda. Memendam dendam hanya akan memberikan beban berat pada diri Anda sendiri. Ketika kita memaafkan, bukan hanya mereka yang kita bebaskan dari belenggu kebencian, tetapi juga diri kita sendiri. Dengan memberikan pengampunan, kita melepaskan beban emosional yang membebani hati dan pikiran kita, memungkinkan kita untuk melangkah maju dengan kedamaian dan kebebasan. Cobalah untuk melepaskan semua kebencian dan memulai dari awal. Meskipun tidak mudah, memberikan pengampunan adalah langkah penting dalam proses penyembuhan. Ini bukan berarti melupakan atau menyetujui tindakan yang dilakukan oleh musuh, tetapi lebih kepada melepaskan kekuasaan yang mereka miliki atas emosi dan pikiran kita. Dengan memulai dari awal, kita memberikan diri kita kesempatan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik di masa depan. Dengan memberikan pengampunan, kita tidak hanya menghargai nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk kedamaian batin dan hubungan yang lebih baik. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan kita menuju pertumbuhan pribadi dan rekonsiliasi dengan orang-orang di sekitar kita. Itulah 7 cara untuk mengatasi musuh tanpa harus terlibat dalam pertempuran fisik. Ingatlah bahwa kebijaksanaan dan kesabaran adalah kunci dalam menghadapi konflik. Dengan menggunakan pendekatan yang bijaksana, kita dapat mengubah musuh menjadi mitra dan memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Semoga prinsip-prinsip ini membimbing kita dalam menghadapi konflik dengan kedamaian dan kebijaksanaan, membawa kita pada jalan menuju kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa pada video kami berikutnya.